Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi pembelajaran Sains IPA di MISD mengenai pembelajaran IPA Sains yang efektif di MISD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Juwita Sukumambadu, NIM 1821029 dengan teman kelompok saya yaitu Ersa Manangin, NIM 1821030. Selanjutnya kita masuk di materi yaitu mengenai pembelajaran IPA yang efektif di SD atau MI. Berdasarkan konsep, hakikat dan proses belajar, maka di sini akan dibahas mengenai pembelajaran IPA yang efektif di SD atau di MI. IPA adalah pengetahuan yang dibentuk melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala alam dan keadaan secara rasional dan objektif melalui observasi dan pengamatan, klasifikasi, komunikasi, dan interpretasi data dengan menggunakan metode ilmiah. Agar pembelajaran IPA lebih efektif dan dapat mencapai hasil yang maksimal, sebaiknya memperhatikan yang pertama, proses berpikir, yang kedua, kreativitas, yang ketiga, pengalaman siswa, yang keempat, pembentukan konsep, dan yang kelima, aplikasi konsep. Pembelajaran IPA yang efektif secara umum dapat diartikan sebagai pembelajaran yang memberdayakan potensi siswa, peserta didik, serta mengacu pada pencapaian kompetensi masing-masing peserta didik. Pembelajaran IPA di SD sebaiknya memperhatikan 7 ciri utama pembelajaran efektif yang memberdayakan potensi siswa. Yang pertama, berpijak pada prinsip konstruktivisme. Pembelajaran beranjak dari paradigma guru yang memandang bahwa belajar bukanlah proses siswa menyerap pengetahuan yang sudah jadi bentukan guru, melainkan proses siswa membangun pemahaman terhadap informasi dan pengalaman sebelumnya. Guru harus memandang bahwa siswa di dalam belajar bukan hanya berupa menghafal dan mentransfer pengetahuan, tapi siswa juga harus mampu membangun pengetahuan dari informasi dan pengalaman sebelumnya. Yang kedua, berpusat pada siswa. Siswa memiliki perbedaan satu sama lain. Misalnya, berbeda dalam minat, kemampuan, pengalaman, dan cara belajar. Ada siswa yang lebih mudah belajar dengan cara dengar, baca. Siswa yang lain lebih mudah dengan cara melihat, kinestetika, dan menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, belajar dengan mengalami. Pembelajaran perlu menyediakan pengalaman nyata dengan kehidupan sehari-hari yang terkait dengan penerapan konsep dan prinsip ilmu yang sedang dipelajari. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Manangin, NIM 1821030. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan materi yang dibawakan oleh teman saya yang berjudul pembelajaran IPA di SD yang efektif. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu pengembangan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional. Jadi siswa itu akan lebih mudah membangun pemahaman apabila dapat mengkomunikasikan gagasannya itu kepada siswa lain atau gurunya. Dengan kata lain, membangun pemahaman itu akan lebih mudah apabila melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, yang kelima, yaitu mengembangkan keinginan tahuan siswa, imajinasi, dan rasa fitrah bertuhan. Artinya itu adalah dirinya sendiri itu adalah miliknya, dan sementara rasa fitrah bertuhan itu merupakan embrio cikal bakal untuk bertakwa kepada Tuhan. Selanjutnya, yang keenam, yaitu belajar sepanjang hayat. Jadi siswa itu memerlukan belajar sepanjang hayat agar
agar dapat bertahan dan berhasil untuk menghadapi masalah dan sambil menjalani proses kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siswa memerlukan fisik dan mental yang kokoh. Selanjutnya yaitu poin yang ketujuh yang terakhir adalah perpaduan antara kemandirian dan kerjasama. Jadi siswa itu perlu berkompetisi, bekerja sama, dan mengembangkan solidaritasnya. Baiklah, itulah paparan materi yang dibawakan oleh kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.